saya Marlene Cebimau, NIM 1.01.2021.0128. Kelas F, mata kuliah belajar dan pembelajaran, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Pengertian teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang munculnya setelah teori behavioristik. Hadirnya teori belajar kognitif untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memerhatikan kondisi psikologi saja. Jika teori belajar behavioristik mengutamakan adanya stimulus dan respon, maka lainnya halnya dengan teori belajar kognitif yang tidak hanya memerhatikan stimulus dan respon. Jean Piaget mengatakan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental dari seorang anak yang berbeda usia, maka perkembangan intelektual secara kualitatif juga berbeda. Selanjutnya, teori kognitif dalam pembelajaran. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menarik minat dan meningkatkan tesis belajar, disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Adanya perbedaan individual pada dirinya siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, fungsi kognitif. Yang pertama, adanya daya ingat dan memori. Yang kedua, melejitkan daya ingat anak. Yang ketiga, pengertian. Yang keempat, eksekutif. Yang kelima, kemampuan bahasa. Yang keenam, kemampuan mengenali dan merasakan. Selanjutnya, kekurangan teori kognitif. Teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. Teori ini dianggap susah dipraktikkan, sehingga seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian jelas. Teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. Teori ini dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit dipraktikkan terutama untuk usia lanjut. Selanjutnya, kelebihan teori kognitif. Teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. Teori ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Teori kognitif ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahasa belajar secara lebih mudah. Sekian.